잘 어울리세요. Wali kota Doha yang mendengar bahwa istrinya kecelakaan, langsung menuju rumah sakit Gucheon. Saat sampai di rumah sakit Gucheon, wali kota Doha berpapasan dengan polisi, yang mengambil sampel darah Dr. Hyun untuk diperiksa. Ternyata, polisi mendapat berita bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh Dr. Hyun yang mabuk. Gong Ji-hon yang tiba-tiba berada di sana, langsung memarahi polisi. Ia mengatakan kepada polisi, tidak mungkin jika Dr. Hyun mabuk saat mengendarai mobil. Wali kota Doha pun sempat curiga kepada Gong Ji-hon. Mengapa Gong Ji-hon tiba-tiba sok peduli kepada istrinya? Namun Gong Ji-hon saat itu mengatakan bahwa ia khawatir dengan kondisi Dr. Hyun. Wali kota Doha yang khawatir dengan kondisi istrinya, langsung bergegas menemuinya dan meninggalkan Gong Ji-hon. Di lain tempat, Jaksa Choi mengangkat telepon dari seorang polisi. Lalu ia menerima kabar bahwa hasil pemeriksaan darah Dr. Hyun ternyata positif mengonsumsi narkoba. Gong Ji-hon yang mendengar ini langsung girang kesenangan. Lalu ia langsung menelpon reporter media dan menyuruhnya agar membuat berita tentang Dr. Hyun yang kecelakaan karena mengkonsumsi narkoba. Jaksa Choi pun menduga ini adalah balasan dari Big Mouse kepada wali kota Doha. Gong Ji-hon yang terlihat senang pun mengatakan kepada Jaksa Choi agar mereka hanya perlu bersabar untuk menumbangkan wali kota Doha dan Big Mouse sekaligus. Keesokan paginya, terlihat Chang Ho yang sepertinya semakin dekat dengan Gan So-chul. Mereka berdua sepertinya sedang menyiapkan sebuah rencana untuk mengungkap jati diri Big Mouse yang sesungguhnya. Setelah itu, Gan So-chul pun mengumpulkan semua tahanan di aula pertemuan. Kemudian ia mengumumkan bahwa ialah yang akan menjadi kepala sipir sementara. Gan So-chul pun mengumumkan tentang kebijakannya, yaitu untuk membuat kotak saran dan meletakkannya di seluruh area penjara. Tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan para tahanan. Tiba-tiba, Gan So-chul pun kemudian menyiapkan kamar ganti di aula pertemuan dan memerintahkan para tahanan masuk ke sana dan kemudian akan diperiksa satu persatu. Ternyata, Chang Ho pun langsung memantau pemeriksaan para tahanan dengan kamera yang berada di dalam ruangan ganti. Tahanan pun diperiksa satu persatu. Tujuannya adalah untuk menemukan Big Mouse di antara para tahanan. Karena Big Mouse yang asli pasti memiliki identitas tato di tubuhnya. Namun, saat masuk di giliran Ketua Yang, ia menolak buka baju dan tidak mau diperiksa. Dan jika Gan So-chul memaksa, maka ia harus melakukannya sendiri. Akan tetapi, saat seorang sipir mengatakan, ini adalah perintah dari Big Mouse, ia pun langsung menurut dan segera membuka bajunya. Pemeriksaan pun terus berlanjut, hingga akhirnya, Gan So-chul dan Chang Ho berhasil mendapatkan 3 orang yang memiliki tato yang sama seperti Big Mouse. Setelah pemeriksaan, Gan So-chul dan Chang Ho pun membahas soal 3 orang yang memiliki tato seperti Big Mouse. Gan So-chul menyarankan agar mereka bertiga diinterogasi sampai mereka mengatakan siapa Big Mouse yang sebenarnya. Namun Chang Ho tidak menyetujuinya dan menyuruh agar Gan So-chul untuk mengawasi 3 orang tersebut di penjara dan siapa saja orang terdekatnya. Karena Chang Ho menduga mereka tidak pernah melihat Big Mouse yang asli. Gan So-chul yang merasa diperintah oleh Chang Ho merasa tidak senang kepada Chang Ho karena ia adalah kepala sipir, orang yang berkuasa di penjara. Namun Chang Ho berbalik mengancamnya dengan mengatakan bahwa Gan So-chul berhasil mendapatkan jabatan yang sekarang adalah berkatnya. Jadi ia harus tunduk terhadap semua perkataan Chang Ho dan membantunya dalam mengungkap Big Mouse yang sebenarnya. Di lain tempat, Mi-ho mendapatkan telepon dari Dr. Jang Hae-jin. Ternyata, beberapa waktu lalu, Mi-ho telah memberikan sampel darah kepada seseorang di dalam mobil untuk diperiksa. Dan ternyata, orang tersebut adalah Dr. Jang Hae-jin. Dr. Yang Hae-jin pun memberitahukan jika terdapat narkoba jenis baru dalam sampel darah yang telah diberikan Mi-ho kepadanya. Dan ini telah membuktikan kecurigaan Mi-ho selama ini. Saat menelpon Mi-ho, diam-diam ada seseorang yang mengambil gambar Dr. Jang Hae-jin. Mi-ho pun terpaksa harus memutuskan teleponnya.
Ternyata, ada tahanan psikopat yang mengamuk dan membutuhkan pertolongan Miho. Tahanan psikopat mengamuk dan menjerit meminta untuk diberikan suplemen obat penenang. Tuan Park yang tidak tega melihat tahanan psikopat, menyarankan agar Miho memberikannya. Miho yang mengetahui jika suplemen itu adalah narkoba yang membuat ketergantungan, langsung menolak memberikannya, dan berinisiatif membuatnya tidur. Setelah itu, Miho pun menemui Chang Ho di atas atap penjara, dan membahas soal kejadian yang menimpa tahanan psikopat. Chang Ho pun memperingatkan Miho, agar Miho tidak terlalu terlibat dalam masalah ini. Ini dikarenakan, Chang Ho khawatir terhadap keselamatan Miho. Sementara itu, Dr. Han yang baru bangun pun kemudian menerima pesan, yang berisi gambar Dr. Jang Haijin. Kemudian ia pun menjadi sedih, dan meratapi kepergian Jang Haijin yang telah meninggalkannya. Di depan rumah sakit, wali kota Doha yang akan menjenguk istrinya, diserang oleh kerumunan reporter. Ternyata, berita tentang Dr. Hyun yang mengkonsumsi narkoba telah beredar luas. Dr. Hyun yang mengetahui hal ini, menjadi kaget dan cemas. Kemudian wali kota Doha datang, dan mengatakan jika ini adalah kesalahannya, karena ia telah menangkap tangan kanan Big Mouse, yaitu kepala sipir. Kemudian Big Mouse pun membalas perbuatannya, dengan mencelakai Dr. Hyun. Namun Dr. Hyun membantahnya, dan mengatakan, jika Big Mouse melakukan hal ini karena Big Mouse mengira Dr. Hyun terlibat dalam kasus pembunuhan Dr. Seo. Dr. Hyun kemudian meminta maaf kepada wali kota Doha, karena telah melibatkannya dalam masalah ini. Saat duduk di atas kursi, tangan kanan wali kota Doha menemuinya, dan memberitahu, jika kecelakaan Dr. Hyun, disebabkan oleh minuman yang diminum oleh Dr. Hyun sebelum kecelakaan. Ini sama persis seperti yang ia lakukan terhadap Chang Ho. Lalu, wali kota Doha pun akhirnya menyadari, jika Chang Ho telah mengetahui kebusukannya selama ini, dan tujuan Miho yang melamar menjadi perawat di penjara adalah untuk menyelidiki tentang makalah Dr. Seo. Ia pun mengira, jika Chang Ho dan Big Mouse telah bekerja sama. Kemudian wali kota Doha pun memerintahkan, agar tangan kanannya menyelidiki apa yang dilakukan Dr. Yang Haijin di luar negeri. Saat itu, mobil polisi datang, dan ternyata, mobil itu membawa mantan kepala sipir, untuk masuk ke dalam penjara. Semua tahanan pun bersorak, melihat mantan kepala sipir yang diborgol, dan akan bergabung bersama mereka. Sementara Chang Ho hanya memperhatikannya dari atas atap penjara, lalu para sipir pun membawanya untuk menghadap Gan So-chul. Mantan kepala sipir pun kemudian menamparkannya. Ia sangat marah, karena melihat Gan So-chul yang tega mengkhianatinya. Padahal Gan So-chul adalah tangan kanan, dan orang kepercayaannya di penjara. Gan So-chul yang tidak terima dengan tamparan mantan kepala sipir, kemudian mengambil tongkat besi, dan memukul kepala mantan kepala sipir, hingga bocor. Gan So-chul memperingatkan, jika dialah yang sekarang menjadi kepala sipir, dan berkuasa di penjara. Tidak puas dengan itu, Gan So-chul pun kemudian membabi buta, memukul mantan kepala sipir yang telah tergeletak di lantai. Untung saja, ada anggota sipir yang menghentikan Gan So-chul. Kemudian, Gan So-chul pun memerintahkan, agar menangkap 3 anak buah Big Mouse yang lain. Setelah menangkap semua anggota Big Mouse, yang membantu mantan kepala sipir, kemudian Gan So-chul menggantung salah satunya, dan menjadikan 2 orang yang lain menjadi pijakan. Kemudian, Gan So-chul bertanya kepada mantan kepala sipir, agar memberitahu, siapakah Big Mouse yang sebenarnya. Jika mantan kepala sipir tidak menjawab, maka ia akan menggantung orang tersebut. Mantan kepala sipir yang tak tega, kemudian menjawab, jika ia tidak pernah bertemu, dan melihat Big Mouse secara langsung. Akan tetapi, Gan So-chul masih tidak percaya. Gan So-chul ternyata benar-benar kejam. Ia benar-benar tidak segan menghilangkan nyawa seseorang, untuk mencapai tujuannya. Untung saja, tiba-tiba Chang Ho datang, dan memutuskan tali gantungan, sehingga anggota Big Mouse yang digantung tersebut dapat selamat.
Lalu Chang Ho memerintahkan agar Gan Sochul untuk melepaskan mantan kepala sipir dan komplotannya. Gan Sochul yang merasa direndahkan, lalu menjadi emosi kepada Chang Ho. Kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Chang Ho. Namun ketua yang berada di kubu Chang Ho tidak terima dengan perlakuan Gan Sochul. Ia pun kemudian membela Chang Ho dan berbalik mengancam Gan Sochul. Chang Ho pun mengatakan kepada Gan Sochul, jika terjadi kerusuhan di penjara, maka ia akan dimasukkan ke dalam sel isolasi. Sementara Gan Sochul akan kehilangan jabatan ketua sipir yang baru didudukinya. Mendengar hal itu, Gan Sochul pun kemudian mengurungkan niatnya. Setelah itu, Miho pun merawat luka yang diderita oleh mantan kepala sipir. Mantan kepala sipir pun mengatakan, tidak akan pernah menyangka jika akan mendapat bantuan dari Chang Ho dan Miho. Setelah merawat lukanya, Chang Ho pun menemani mantan kepala sipir untuk dibawa ke selnya. Lalu Chang Ho menawarkan agar mantan kepala sipir bergabung bersamanya untuk mengungkap siapakah Big Mouse yang sebenarnya, dan menjanjikan perlindungan kepada mantan kepala sipir dari gangguan tahanan lain yang memiliki dendam padanya. Namun, mantan kepala sipir menolak, dan beralasan tidak mau mengkhianati Big Mouse. Saat itu, wali kota Doha yang sedang di kantornya, tiba-tiba ditelepon Gan Sochul. Gan Sochul mengatakan kepada wali kota Doha, jika Chang Ho berusaha melindungi mantan kepala sipir, dan bekerja sama dengan Big Mouse. Lalu ia meminta izin kepada wali kota Doha agar menangkap Big Mouse dengan caranya sendiri. Wali kota Doha yang awalnya sudah mengira bahwa Chang Ho bekerja sama dengan Big Mouse, akhirnya pun menyetujuinya. Lalu, Gan Sochul pun mulai melancarkan rencananya. Ia kemudian mengumpulkan semua tahanan di aula perkumpulan, kemudian menyeret mantan kepala sipir dan komplotannya. Gan Sochul kemudian memberitahu kepada para tahanan, jika anggota Big Mouse pasti memiliki tato yang serupa di badannya. Ia juga membuka rahasia, jika Chang Ho bukanlah Big Mouse yang sebenarnya. Akan tetapi, Big Mouse adalah orang yang berada di antara para tahanan. Kemudian, untuk menangkap Big Mouse, Gan Sochul pun menerapkan peraturan protokol darurat, yang membuat tidak nyaman para tahanan. Dan jika melanggarnya, maka mereka akan mendapat hukuman. Gan Sochul pun menambahkan, protokol darurat ini akan cabut jika Big Mouse yang sesungguhnya tertangkap, dan barang siapa yang dapat menangkap Big Mouse akan diberikan pengampunan khusus. Tentu saja, ini membuat para tahanan tertarik untuk menangkap Big Mouse yang sesungguhnya. Setelah itu, mantan ketua sipir pun diinterogasi oleh tahanan lain. Dan saat mantan kepala sipir akan dipukul, Chang Ho kemudian datang dan membelanya. Tahanan yang mengetahui bahwa Chang Ho bukanlah Big Mouse yang sesungguhnya, kemudian berniat memukul Chang Ho. Akan tetapi, ketua yang membela Chang Ho, lalu ketua yang pun memukul tahanan tersebut hingga tersungkur. Ia pun memperingatkan tahanan lain agar tidak macam-macam dengan Chang Ho. Lalu Tuan Park bertanya kepada ketua yang, sejak kapan ia mengetahui jika Chang Ho bukanlah Big Mouse yang sebenarnya? Ternyata, ketua yang menganggap jika Chang Ho itu sama hebatnya seperti Big Mouse. Ia pun yakin jika Chang Ho bisa memberikan kemewahan yang diinginkan ketua yang. Chang Ho kemudian mendatangi ruangan Gan Sochul. Kemudian ia memakai telepon di sana untuk menghubungi wali kota Doha. Namun wali kota menolak untuk bicara dengan alasan bahwa ia sedang rapat. Lalu Gan Sochul mengatakan kepada Chang Ho bahwa ia telah mendapatkan izin dari wali kota Doha untuk melakukan apa yang dia inginkan. Mendengar perkataan Gan Sochul, Chang Ho hanya tertawa. Kemudian ia berterima kasih kepada Gan Sochul karena telah melepaskan belenggu wali kota Doha terhadapnya, dan mengingatkan Gan Sochul, jika ia tidak berhasil menangkap Big Mouse, maka ia akan kehilangan segalanya. Protokol khusus yang diterapkan oleh Gan Sochul membuat mantan kepala sipir selalu terkena imbasnya, karena banyak sekali tahanan yang dendam.
dan tidak menyukainya. Terlebih lagi, ia adalah orang kepercayaan Big Mouse. Sehingga, para tahanan lain selalu saja menekan dan menganiayanya, memaksa memberitahukan informasi tentang Big Mouse yang sebenarnya. Dr. Jang Haijin pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke Korea. Saat itu, ia dijemput oleh Miho untuk pergi ke sebuah rumah reservasi. Akan tetapi, ternyata kepulangannya ini telah diketahui oleh Dr. Han. Kemudian Dr. Han pun mengikuti Dr. Jang Haijin dan Miho. Setelah memberitahukan tentang penyelidikannya kepada Dr. Jang Haijin, Miho pun kemudian meninggalkan Dr. Jang Haijin di rumah itu sendiri. Tiba-tiba, wali kota Doha menelpon Dr. Jang Haijin. Ternyata, wali kota Doha juga sudah mengetahui jika Dr. Jang Haijin sudah pulang ke Korea. Namun Dr. Jang Haijin memutuskan untuk tidak mengangkat teleponnya. Setelah itu, Dr. Jang Haijin masuk ke rumah dan mengatur barang-barangnya. Ternyata, Dr. Han sudah ada di belakangnya dan membuat Dr. Jang Haijin ketakutan. Lalu ia lari ke dapur, mengambil pisau, dan mengancam Dr. Han. Mengancam jika Dr. Han mendekatinya, maka ia akan nekat bunuh diri. Dr. Han yang melihat Dr. Yang Haijin yang begitu membencinya, menjadi sedih, lalu perlahan mendekati Dr. Jang Haijin dan meminta agar Dr. Jang Haijin menusuk jantungnya. Melihat Dr. Han yang semakin mendekat, membuat Dr. Jang Haijin ketakutan dan lari. Namun Dr. Han menarik tangannya, dan tragedi pun terjadi. Di penjara, mantan ketua sipir pun kemudian mendatangi Chang Ho. Ia pun akhirnya mengetahui jika Chang Ho hanya berpura-pura memihak kepada wali kota Doha yang bertujuan untuk menghancurkannya dari dalam. Ia pun menambahkan jika ia memiliki rencana untuk menghancurkan wali kota Doha. Namun Big Mouse menolak untuk bekerja sama. Mantan kepala sipir pun menanyakan apa rencana Chang Ho sebenarnya. Namun Chang Ho menolak memberitahukannya. Dan jika Big Mouse ingin tahu, maka ia harus datang langsung ke gereja Katolik pukul 8 malam. Di lain tempat, wali kota Doha telah sampai di tempat Dr. Jang Haijin. Kemudian ia memasuki rumah tersebut, menemukan Dr. Jang Haijin yang mati tergeletak di lantai, dan Dr. Han yang sepertinya terlihat depresi. Kemudian wali kota Doha menyuruh orangnya untuk mengamankan Dr. Han. Sementara itu, wali kota Doha memeriksa ponsel milik Dr. Jang Haijin dan mengetahui riwayat pesan Dr. Jang Haijin dengan Miho, yang isinya menyelidiki tentang darah para tahanan dan makalah Dr. Seo. Lalu kemudian ia menelpon Gan Sochul dan memberinya sebuah perintah. Malam itu, terlihat Chang Ho yang sedang menunggu Big Mouse. Namun tak lama, Chang Ho kemudian menerima sebuah pesan dari nomor tak dikenal, yang isinya untuk mengganti tempat pertemuannya. Di tempat lain, seorang tahanan sengaja membuat kerusuhan. Ia kemudian melepaskan semua tahanan dan membuat kerusuhan semakin besar. Akibatnya, perkelahian antara sipir dan para tahanan pun tak terelakkan. Chang Ho pun menuju bangsal khusus, tempat baru yang ia sepakati, di mana ia dan Big Mouse akan bertemu. Sementara itu, Gan Sochul memerintahkan bawahannya untuk memusatkan kerusuhan di lantai 2. Ia juga memerintahkan untuk membunuh Chang Ho dan Miho. Saat Chang Ho sedang menunggu Big Mouse, seorang sipir mematikan listrik di penjara, sehingga keadaan saat itu menjadi gelap gulita. Tak lama kemudian, terlihat seseorang yang berjalan dan kemudian duduk di hadapan Chang Ho. Dan ternyata, orang itu adalah Tuan Park.